Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Saya Gilbert Oswald Sitohang dari kelompok 2 yang ditunjuk sebagai moderator. Kami di kelompok 2 membahas tentang penumpukan toksikan pada kerang darah dengan mata kuliah ekotoksikologi dengan dosen pengampu Ibu Winnie Retna Melani SPI MSc. Nah, pada kali ini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh Romel Lenza Putra, Era Ramadian, Muhammad Habib Praditya, Amrina Rosyada, Rofika Masidayu, Koreoptari, dan saya sendiri. Oke, untuk materi pertama saya serahkan kepada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amrina Rosyada. Saya di sini akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian kerang darah. Kerang darah atau Anadara granosa merupakan salah satu hewan dalam golongan moluska termasuk bivalvia. Di Indonesia, jenis kerang ini sering dijadikan sebagai lauk pauk oleh masyarakat lokal dikarenakan memiliki kandungan omega 3 yang tinggi. Mengapa disebut kerang darah? Karena kerang darah memiliki pigmen darah merah yang disebut hemoglobin atau biasa disebut bloody coagulants, sehingga kerang ini dapat hidup pada kondisi oksigen yang relatif rendah. Kerang darah adalah spesies kerang yang dapat hidup di daerah pantai berpasir atau tanah berlumpur. Hewan ini juga dapat hidup di laut, terutama daerah litoral, atau hidup di daerah dasar perairan yang berpasir. Kerang darah juga termasuk ke dalam jenis hewan filter feeder yang hidupnya menetap dan juga bisa menjadi bioindikator untuk menentukan kualitas suatu perairan dengan meneliti kandungan apa saja yang terdapat dalam tubuh kerang, yang tidak menutup kemungkinan bahwa kerang darah mengandung toksik seperti logam berat yang terbawa oleh limbah pabrik atau limbah masyarakat. Baik, selanjutnya perkenalkan, nama saya Koreoptari. Di sini saya akan menjelaskan tentang morfologi kerang darah. Morfologi dari kerang darah itu sendiri, atau yang biasa disebut dengan Anadara granosa, memiliki pigmen merah hemoglobin dan hemosianin darah yang terkumpul pada tubuhnya. Pigmen tersebut memberi warna darah merah gelap atau ungu pada kerang. Yang kedua, kerang darah Anadara granosa memiliki ciri-ciri yaitu mempunyai dua keping cangkang yang tebal, dan kedua sisi sama. Kurang lebih ukurannya sekitar 20 rib. Cangkang berwarna putih ditutupi periostracum yang berwarna kuning kecerahan, kecoklatan, dengan ukuran kerang dewasa 6-9 cm. Selanjutnya, cangkang berukuran sedang hingga besar dan umbo, cangkangnya tebal dan berat dengan bagian yang lebih menebal, yaitu di bagian ventral memiliki cangkang luar berwarna putih dengan bagian dalam putih atau krim muda. Cangkang tidak berbulu, berbentuk oval, mengembung dan tidak seimbang. Selanjutnya, memiliki rib sekitar 18 dan ukurannya lebih lebar, antara rib lebih sempit daripada ukuran rib. Ditutupi periostracum berwarna coklat, kekuningan sampai coklat kehitaman. Sendi tegak lurus, ukuran yang didapatkan 1,7 sampai 4,3 cm dan hidup membenamkan diri di dalam lumpur atau lumpur berpasir di daerah litoral. Baik, saya Rofika Masidayu akan menjelaskan mengenai penumpukan toksikan pada kerang darah. Kerang darah atau yang nama ilmiahnya Anadara granosa memenuhi kebutuhan nutrisinya dengan cara menyaring air pada media hidupnya atau yang sering disebut dengan filter feeder. Kerang darah membenamkan diri dalam sedimen dan menyaring air media di sekitarnya dengan menggunakan sifon. Mutu sedimen yang berkurang oleh karena polusi atau kontaminasi bahan-bahan beracun dapat menurunkan preferensi biota bentos seperti kerang darah untuk membenamkan diri dalam sedimen.
Menggunakan metode penghisapan dalam hidupnya, ia menetap dan tidak berpindah-pindah. Pada kerang darah sering terjadi penumpukan toksin yang mengakibatkan bahaya bagi yang mengonsumsi ataupun pada kerang darah itu sendiri. Masuknya toksin ke dalam tubuh kerang darah melalui insang yang sebagai alat pernafasan dan menyaring makanan lalu disebarkan ke seluruh tubuh. Tidak menutup kemungkinan masuknya logam berat dan atau jenis toksikan lain ke dalam tubuh kerang darah seperti pada hati dan ginjal pada kerang darah tersebut. Oke. Saya baru saja terang. Saya sudah jelaskan dari Piket tentang penumpukan toksin pada kerang darah. Nah, salah satunya ada di insang. Insang yang seperti kita ketahui tempat alat pernapasan, tempat masuknya air dan makanan. Ini memiliki kepada kerang darah memiliki 2 insang yang berbentuk lembaran atau lamela disebutnya. Dia banyak mengandung juga batang insang. Yang antara tubuh dan mantel terdapat rongga mantel yang merupakan jalan keluar masuknya air dan sumber makanan. Oke. Yang kedua itu ada di hati. Nah, kelenjar pencernaan ini itu organ yang berlobus. Jadi dia memiliki 2 lobus yang masing-masing terletak pada sisi lambung yang berfungsi menyaring makanan. Jadi juga di hati ini bisa terjadi penumpukan toksikan. Nah, selanjutnya ada di ginjal. Ginjal pada kerang darah berfungsi sebagai alat penyaring kedua. Berarti alat penyaring air yang pertama itu di insang dan kedua di ginjal di prosesnya. Nah, itu juga memungkinkan terjadinya ada penumpukan di situ, terutama penumpukan logam berat di dalam ginjal, hati, dan insang. Baik, selanjutnya saya Muhammad Alif Gantia. Saya akan menjelaskan tentang jenis toksik yang terdapat pada kerang darah. Yang pertama terdapat yaitu logam berat. Logam berat adalah setiap unsur logam dengan bobot jenis logam besar dari 5 gram per meter kubik. Logam berat termasuk golongan logam dengan kriteria-kriteria yang sama dengan logam lain. Logam berat dapat berbentuk mineral atau senyawa logam bila bercampur dengan komponen tertentu yang ada di bumi. Perbedaannya terletak di pengaruh yang dihasilkan apabila logam berat ini diberikan ataupun masuk ke dalam tubuh organisme yang hidup. Berbeda dengan logam biasa, logam berat biasanya menimbulkan efek-efek khusus pada makhluk hidup. Logam berat adalah salah satu polutan berat dalam lingkungan. Hal ini disebabkan karena sifat toksisitasnya terhadap organisme bersifat akumulatif. Logam berat berdasarkan kebutuhannya dibedakan menjadi 2. Yang pertama yaitu logam berat esensial, yaitu logam yang dalam jumlah tertentu sangat dibutuhkan oleh organisme. Dalam jumlah yang berlebihan, logam tersebut dapat menimbulkan efek toksik. Contohnya adalah Mn, Co, Zn, Cu, Fe, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu logam berat non-esensial. Adalah logam yang keberadaannya di dalam tubuh manusia masih belum diketahui manfaatnya, bahkan bersifat toksik seperti Hg, Pb, Cd, Cr, dan sebagainya. Selanjutnya, perkenalkan saya Hira Rahmadian akan menjelaskan jenis toksikan, yaitu merkuri. Logam merkuri atau air raksa mempunyai nama kimia hidragrum yang berarti perak cair. Logam merkuri dilambangkan dengan Hg. Merkuri merupakan salah satu logam berat yang berbahaya. Termasuk unsur logam dalam kondisi suhu kamar tidak selalu berbentuk padat, melainkan ada yang berbentuk cair. Secara umum, merkuri memiliki beberapa sifat, diantaranya 1. Berwujud cair pada suhu kamar 25 derajat Celcius dan mengalami pemuaian secara menyeluruh. Yang kedua, logam yang paling mudah menguap jika dibandingkan dengan logam yang lain. Yang ketiga, memiliki tahanan listrik yang sangat rendah, sehingga logam merkuri memiliki daya hantar listrik yang baik. Yang keempat,
dapat melarutkan bermacam logam untuk membentuk alloy atau amalgam. Dan yang terakhir, unsur yang sangat beracun bagi semua makhluk hidup, baik dalam bentuk unsur tunggal maupun bentuk persenyawaan. Adapun urutan toksitas akut logam berat dari yang paling tinggi adalah merkuri, kadmium, perak, nikel, timbal, arsen, kromium, timah, dan besi. Selanjutnya, tembaga. Tembaga atau siu merupakan elemen mikro yang sangat dibutuhkan oleh organisme, baik darat maupun perairan. Namun dalam jumlah yang sedikit, keberadaan siu di suatu perairan umum dapat berasal dari daerah industri yang berada di sekitar perairan tersebut. Logam ini akan terserap oleh biota perairan secara berkelanjutan apabila keberadaannya dalam perairan selalu tersedia. Terlebih lagi bagi biota perairan dengan mobilitas yang rendah seperti kerang. Perkenalkan, nama saya Romilen Saputra. Baik, di sini saya akan menyampaikan di bagian kesimpulan. Jadi dari pemaparan pertama tadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa kerang darah itu adalah salah satu hewan dalam golongan moluska yang termasuk dalam kelas Bivalvia atau Pelecypoda. Nah, moluska ini itu dibagi menjadi 5 kelas, diantaranya itu Cephalopoda, Bivalvia, Gastropoda, Scapopoda, dan Amphineura. Nah, kerang itu mempunyai 2 cangkang keras yang berguna sebagai pelindung dari musuh. Nah, habitat utama kerang itu di daerah pantai dengan pasir berlumpur dan kedalaman kurang itu lebih dari 4-6 meter di perairan relatif tenang. Namun pada umumnya kerang hidup itu berkelompok dan lebih suka menenggelamkan tubuhnya di dalam lumpur. Nah, pada kerang itu sering terjadi penumpukan toksin yang mengakibatkan bahaya bagi yang mengkonsumsi pada kerang tersebut. Karena masuknya toksin ke dalam tubuh itu melalui insang yang sebagai alat pernapasan dan sebagai penyaring makan, lalu itu disebarkan ke dalam tubuh. Jadi kemungkinan bahwa masuknya logam berat itu ke dalam tubuh itu seperti pada hati dan ginjal pada kerang darah. Logam berat adalah setiap unsur logam dengan bobot jenis lebih besar dari 5 gram per meter kubik. Logam berat termasuk golongan logam dengan kriteria-kriteria yang sama dengan logam lain. Logam berat itu dapat membentuk mineral atau senyawa bila bercampur dengan komponen tertentu yang ada di bumi. Nah, di sini perbedaannya terletak dari pengaruh yang dihasilkan apabila logam berat ini berikatan ataupun masuk ke dalam tubuh organisme hidup. Itu berbeda-beda, di mana logam berat biasanya itu menimbulkan efek-efek khusus pada makhluk hidup. Oke, baik, terima kasih rekan-rekan sudah menyampaikan hasil dari diskusi kita bareng-bareng. Jadi kita sudah sampai di penghujung presentasi kita. Terima kasih untuk yang sudah menonton dan terima kasih kepada Ibu Winnie Retna Melani sebagai dosen pengampu kami. Demikian kami dari kelompok 2 pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.